Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Radul Zaki dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bapak berikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan topologi jaringan? Yaitu suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan unsur-unsur seperti jaringan dan sebagainya. Terus soal yang kedua, jelaskan macam-macam topologi jaringan. Sebenarnya topologi jaringan itu ada banyak, tapi di sini saya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama bisa disebut dengan topologi bus, yaitu sebuah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer. Bisa dilihat gambarnya yang terhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua bisa juga disebut dengan topologi start, yaitu topologi yang memiliki not inti atau tengah yang disambungkan dengan not lainnya. Bentuknya itu seperti bintang dan dihubungkan oleh beberapa komputer. Yang ketiga yaitu topologi ring, yaitu sebuah topologi jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth atau fitur yang tim sensitif seperti video atau audio, atau ketika performa dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini sebuah topologi ring yang membentuk lingkaran. Komputer yang satu dan satunya itu terkoneksi satu sama lainnya. Yang terakhir itu topologi mesh, sebuah topologi atau gabungan dari topologi jaringan, gabungan dari ring dan star. Terus ini akan berakibat dalam topologi mesh. Setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau saling terkoneksi. Terus yang soal yang ketiga yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan yang sudah pada poin sebelumnya. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, topologi bus. Kelebihannya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biaya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya. Terus tidak terlalu rumit jika kita ingin menambahkan jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Terus kekurangannya topologi bus yaitu tidak cocok untuk trafik lalu lintas atau jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal. Oleh sebab itu, elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal atau dapat diterima dengan benar. Terus yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Terus yang kedua yaitu topologi start. Kelebihannya cukup mudah untuk menggunakan atau menambahkan komputer ke dalam jaringan. Saya ulangi, kelebihannya topologi start yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambahkan komputer ke dalam suatu jaringan menggunakan topologi start tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung.
Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam suatu jaringan komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan start. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hubungan yang dapat mengombinasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya memiliki titik kesalahan terdapat pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan mati, seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena suatu kabel jaringan harus ditarik ke satu channel point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang ada. Jumlah terminal terbatas. Lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Terus yang keempat yaitu topologi ring. Kelebihannya, data mengalir dalam suatu arah sehingga terjadinya kolision dapat dihindarkan. Kedua, aliran dapat mengalami lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Terus kekurangannya menggunakan topologi ring yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Jadi apabila komputer yang satu gagal berfungsi maka yang lainnya akan bermasalah atau terjadi trouble atau bisa juga disebut dengan error. Yang kedua, menambahkan atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang lagi. Terus yang terakhir yaitu topologi mesh. Kelebihannya terjamin kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang lebih relatif lebih mudah dan dapat dilakukan troubleshoot. Kekurangannya sulit pada saat melakukan interaksi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya, dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Terus soal yang terakhir, di dalam materi terdapat TPC IP standar dan jelaskan apa maksudnya dan apa perbedaannya dengan OSI layar standar. Yaitu perbedaannya ini bisa dilihat gambarnya, ini contoh TP, IP, dan ini OSI layar. OSI layar ini memiliki 7 layar, dengan TPC atau IP memiliki 4 layar. Terus OSI layar merupakan protokol independen, sedangkan TPC merupakan protokol switch. Nah, terus standar OSI layar tidak digunakan secara cuma-cuma, dengan TPC atau IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Ya, yang paling terpenting pada perbedaannya ini kita letak pada OSI layar. Kalau OSI layar itu mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TPC IP mengombinasikan presentation. Sekian, terima kasih.